Terakhir saya pengen ngomong nih sama negara ini mau ngomong. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitu lah. Harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergulat Nusantara ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah video masih tentang pagar laut lagi, masih tentang Pak Khalid, nelayan yang cerdas. Nah, kali ini kita membahas buzzer-buzzer atau pendukung-pendukung yang memasang pagar laut sudah mulai bermunculan pemirsa. Mereka mengklaim atau menganggap pagar laut itu tidak bermasalah untuk nelayan sekitar, yang dibuat oleh para konten-konten kreator, kemungkinan itu sewaan pemirsa. Namun Pak Khalid tidak gentar, Pak Khalid akan melawannya pemirsa. Dan kita simak saja, kita tonton saja, kita reaction videonya. Tonton sampai habis. Ini dia videonya. Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya kita Pak, warga sini Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Kang, ya mohon izin. Itu gimana tuh tanggapannya si Abu Gosok? Abu Gosok yang mana ya? Abu Gosok yang suka di TV, Yang mana? yang dia nanggapin tentang nelayan, katanya swadaya. Abu Janda. Oh iya, mungkin itu dia kali. Saya emang maksudnya nggak ada urusan sama dia, emang nggak level. Lah maksudnya saya orang bener tanyain ngurusin orang nggak bener, ngapain? Kata dia pernyataannya itu swadaya nelayan mana ya? Ya itu mah hoax dia. Jadi dia itu bilangnya masyarakat yang hoax, padahal dia sendiri yang hoax itu. Oh itu iya. bisa dibongkar tuh orang. Oh, ini ngomong-ngomong lagi di mana ini, Kang? Nah itu tuh pagar laut tuh. Jadi pagar tuh yang katanya 5 tahun itu. Itu real ya. Jadi jangan bikin bohong itu. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya? Jauh di tempat makan. Itu ada 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Ya dikira kita nggak tahu kali. Jadi nelayan Banten tuh pinter-pinter. Jadi nggak ada makan siang gratis? Nggak ada makan siang gratis. Ini saya kasih tahu ya, Abu Janda atau Arya Permadi atau siapalah ya. Ini Banten nih bos. Ente jangan begitu datang ke Banten selalu kayak maling. Izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Nggak suka ketemu sama saya di sini di Mau. Hati-hati Abu Janda. Ini tanah keramat di Banten nih. Awas natulah ente. Terima kasih. Bagian laut sana. Ini sebelah sini, sebelah sini kami.
sudah hampir menghancur daratan ya. Makanya warga masyarakat secara swadaya melancarkan bambu-bambu, melancar abrasi. Nah, sebelah sana sudah ada dari kejauhan, ya, bagan-bagan bambu. Dan gampang ya kawan-kawan. Jadi saya sampaikan kepada seluruh Indonesia kawan-kawan, janganlah Anda berteriak negara dalam negara. Ini masyarakat warga yang menancap bagan-bagan bambu untuk menahan abrasi, yang mana abrasi itu hampir mendekati pantai. Ya, paham nggak kau? Udah tompel. Ya, jelas. Terima kasih. Bambu kau bilang untuk nahan abrasi. Kepala atuk kau. Kau pergi ke tempat aku sini. Abrasi itu kalau tanah air asin ditanam pokok bakau, pokok nipah, pokok jampe-jampe. Tanam bambu itu yang masang pun dungu berarti. Jadi cara nahannya macam mana? Nggak ada akarnya tuh bambu. Emang bambu hidup di air asin? Bodoh kali kau tungki baneng kau. Pijak batang leher kau baru tahu kau. Nahan abrasi batang bambu. Nahan abrasi itu batang bakau, mangrove, nipah, pohon jampe, pohon lenggade. Aku nih petani tambak, lebih tahu aku daripada kau jelebau. Otak biawak kering kau. Sini kau, biruan ki matamu. TNI Angkatan Laut siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tanggerang, Banten. Komandan Pangkalan Utama AL Jakarta Brigjen Hari Indarto mengatakan pembongkaran pagar laut justru akan lebih mudah dilakukan saat tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Hari pun menegaskan bahwa kegiatan pembongkaran yang dilakukan bersama nelayan hari ini adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Woi, bajer-bajer aguan. Kenapa lu nggak halang-halangin no pembongkaran pagar bambu? Lu kemarin sok keras lo. No, TNI lagi bongkar-bongkarin no. Sama nelayan no. Berani nggak lu cegah? Termasuk preman-premannya. Ayo, kalau berani, kalau punya nyali. Jangan kemarin doang sama mama beraninya lo. Oh no, masih dibongkar-bongkar no. Halangin kalau berani. Ayo. Jangan diem aja lo udah dibayar lo. Nggak ada kerjaan lo. Hah? Ngomong sok berani. Berani nggak? Paranin sono, lo lagi dibongkar-bongkar no, lo halangin aja. Coba ayo. Oke pemirsa, kesimpulan pada video kali ini adalah sebagai berikut, yaitu gelombang perdebatan soal pagar laut semakin memanas sejak Pak Khalid, seorang nelayan cerdas dan berani, bersuara menentang pagar laut yang dianggap merugikan nelayan kecil. Berbagai pihak mulai angkat bicara pemirsa. Namun yang menarik, tiba-tiba banyak buzzer atau pendukung bermunculan di media sosial membela pemilik pagar laut mati-matian pemirsa. Gila ini. Mereka menyebut pagar laut sebagai inovasi, solusi lingkungan, bahkan keberkahan bagi nelayan. Padahal nelayan seperti Pak Khalid justru kehilangan ruang mencari nafkah pemirsa. Cuitan, komentar, dan narasi yang seragam dari akun-akun atau konten kreator yang disewa mengindikasikan upaya terkoordinasi untuk membungkam kritik pemirsa. Namun Pak Khalid tidak gentar, dengan keberaniannya ia tetap menyuarakan kebenaran. Semakin banyak orang yang melihat ketidakadilan ini, semakin banyak pula dukungan yang datang. Akademisi, aktivis lingkungan, hingga sesama nelayan bersatu membela hak mereka, dan terutama para netizen-netizen yang melihat kasus ini pemirsa. Laut bukan milik segelintir orang, laut harusnya untuk semua, ujar Pak Khalid. Buzzer boleh bising, tapi suara rakyat tak bisa dibungkam. Perjuangan nelayan harus berlanjut. Oke pemirsa, sekian saja pada video kali ini. Semoga Pak Khalid diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi buzzer-buzzer pendukung pagar laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.